Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Permata dari kelas non-reguler semester 2. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan kedua mata kuliah Hukum Pidana oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen yaitu Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum merupakan fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan fungsi khusus yaitu untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya atau preventif atau pencegahan, yang artinya bahwa sanksi hukum pidana ini lebih kejam daripada sanksi hukum yang lainnya. Sanksi hukum pidana juga disebut dengan ultimatum remedium, atau sanksi terakhir ini juga disebut sebagai obat terakhir. Lalu selanjutnya ada sumber hukum pidana. Yang pertama ada KUHP atau WVSNI, kepanjangan dari Wetboek van Strafrecht Nederland Indi, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Yang kedua, ada peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ketiga, ada memori penjelasan KUHP. Dan yang terakhir, ada hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Dasar hukum pidana adat pada masa kolonial adalah pasal 131 IS Junto, ada Algemene Bepalingen van Wetgeving atau disingkat AB, dan yang ketiga ada pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 sub B. Lalu hukum pidana atau strafrecht, hukum pidana material atau hukum pidana objektif atau hukum pidana substantif atau ius poenali atau criminal act atau substantif criminal act, yaitu keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melarangnya diancam dengan pidana. Hukum pidana material ini berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan, diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal act, dan mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal liability atau criminal responsibility. Contohnya yaitu KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Selanjutnya, hukum pidana formil atau hukum pidana subjektif atau hukum pidana adjektif atau ius poeniendi atau criminal procedure. Keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau tindak pidana. Hukum pidana formil ini merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau criminal procedure. Contohnya KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang bersifat umum dan bagian yang bersifat khusus. Bagian yang bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP.
diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai 103. Dan bagian khusus mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Bagian khusus ini diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan dan buku 3 pada pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Lalu selanjutnya berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality, nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali. Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Dan dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1 yang bunyinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi 2 konsekuensi, yaitu 1. Tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Larangan adanya penafsiran secara analogi. Dan yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadi tindak pidana. Tidak boleh berlaku surut atau retroaktif, menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa, dan sanksi pidana merupakan paksaan. Lalu berlakunya hukum pidana menurut tempat atau locus delicti. Daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI dan udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial pada pasal 2 KUHP, dan kedua ada asas personal atau nasional aktif pada pasal 5 KUHP, yang ketiga ada asas perlindungan atau nasional pasif pada pasal 4 dan pasal 7, yang keempat ada asas universalitas, yang kelima ada ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata atau dalam mereview pertemuan kedua ini, dan selanjutnya akan dilanjutkan di YouTube channel saya yang linknya webnya sudah tertera di bio Instagram saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.